Terkait penanganan konflik Wakal Hitu, ada pihak yang meminta Kapolda Maluku dicopot. Ditanggapi Ketua Granat Provinsi Maluku Yani Salampesi. Yani Salampesi menyebut konflik antara negeri Wakal dan Hitu di Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, menimbulkan berbagai spekulasi bak bola liar di publik. Dirinya menghimbau semua pihak melihat konflik antara Wakal dan Hitu harus secara utuh, bahwa ada terjadi penembakan oleh Brimopolda Maluku, publik jangan salah kaprah. Sebab tindakan Brimob telah sesuai dengan protap. Menurutnya pemuda Maluku harus melihat konflik yang terjadi, harus berpikir secara rasional. Pasalnya Maluku sebagai salah satu provinsi tertua masih tertinggal jauh dengan daerah lain. Olehnya pemuda jangan waktunya terbuang percuma. Namun pemuda harus proaktif dengan memberikan solusi yang ujung-ujungnya menghasilkan perdamaian. Dirinya juga ingatkan untuk jangan terpancing dengan isu-isu yang menyesatkan. Olehnya, semua pihak harus berperan aktif dalam memberikan informasi yang menyejukkan dan tidak memanas-manasi. Sebab jika kita hanya sibuk dengan konflik, ini akan berdampak negatif. Ya, saya berpikir terkait dengan persoalan konflik Wakal dan Hitu yang secara umum diketahui oleh publik, mungkin sepintas terlihat ada satu proses yang didengar kurang mengenakan terkait dengan proses penembakan Brimob kepada masyarakat. Tetapi mesti dilihat secara utuh oleh masyarakat, oleh publik, bahwa ada protap yang sudah dijalankan oleh Brimopolda Maluku. Dalam hal ini di bawah tanggung jawab Polresta Ambon dan Pulau Aceh, bahwa aksi penembakan itu tidak serta-merta langsung mengarah ke masyarakat begitu saja. Kenapa beta bilang begitu? Karena memang kemarin alhamdulillah syukur sempat beta juga ikut mengikuti diskusi dengan pihak Polda Maluku dan juga Raja Negeri Wakal dan beberapa masyarakat di Polda Maluku, dan beta melihat proses komunikasi yang memang ini ada miskomunikasi di level bawah ya, yang sehingga dinarasikan bahwa seolah-olah ini ada insiden yang tidak mengenakan yang memang menjadi bola liar di publik, sehingga langsung dijustifikasi oleh beberapa teman-teman OKP bahwa harus ada pergantian Kapolda Maluku oleh Kapolri. Beta kira tidak etis lah ketong selaku pemuda Maluku melihat ini secara tidak utuh, karena selongsong peluru yang kemarin dibawa oleh Bapak Raja Wakal itu ditunjukkan langsung kepada Karo Ops di hadapan beta dan beberapa teman-teman yang kebetulan juga berada di ruangan itu, dan ternyata tidak ada tembakan dari senjata tajam ya, tapi semua dari peluru hampa dan peluru karet. Ini artinya ada protap yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga beta selaku pemuda Maluku, beta juga ingin punya tanggung jawab moral dalam hal ini untuk bisa mengingatkan untuk teman-teman bahwa provinsi kita sudah banyak tertinggal. Kalau misalnya kita larut dalam proses-proses konflik seperti ini dan kita ikut membumbui konflik sosial yang terjadi di Maluku ini yang terus-menerus diberitakan, di blow up ke publik dan dilihat oleh masyarakat, oleh kalangan luar, itu akan tentunya menimbulkan rasa pesimis dari para investor, tentunya salah satunya untuk bisa menanamkan modal mereka di Maluku. Dan kita kira selaku pemuda Maluku juga punya tanggung jawab moral untuk ketong saling mengingatkan seluruh anak bangsa yang ada di Maluku ini terkait dengan memberikan pemberitaan-pemberitaan yang menyejukkan, pemberitaan-pemberitaan yang mendinginkan suasana, dan juga tentunya selaku aset bangsa, anak muda, tentunya ketong punya kewajiban untuk mengingatkan bahwa kepada masyarakat untuk salah satunya menghentikan pertikaian, menghentikan permusuhan sesama orang bersaudara yang harus terus-menerus ketong gencarkan gitu. Hal senada juga disampaikan Syamsul Notanubun, salah satu founder pendiri gerakan Sayang Maluku, bahwa pemerintah daerah baik Maluku Tengah maupun Pemprov Maluku berperan penting dengan menjadi mediator bagi kedua negeri Wakal dan Hitu, sehingga proses ini tidak berlarut-larut. Selain itu, bagi dirinya, keinginan dari beberapa teman-teman OKP yang meminta Kapolda Maluku dicopot, hal itu tidak etis, karena kepolisian sudah bekerja dengan sangat baik. Terkait kasus penembakan, teman-teman OKP
TKP harus memberikan warning ke Polda Maluku untuk melakukan investigasi. Dengan demikian hasilnya tentu ada titik terang bagi kedamaian di Wakal dan Hitu. Dalam aliansi gerakan Sayang Maluku, kami sudah cukup mempunyai pengalaman dalam melakukan upaya-upaya rekonsiliasi beberapa daerah konflik. Nah, kaitan dengan Wakal, ini adalah cerminan dari beberapa Wakal Hitu. Kejadian saudara-saudara di negeri Wakal dan negeri Hitu ini adalah bagian dari yang tidak terlepaskan dari cerminan kondisi real Maluku, kemalukuan kita hari ini, di mana terdapat berbagai macam konflik. Nah, khusus untuk negeri Wakal dan Hitu, yang pertama sebagai founder gerakan Sayang Maluku, ada beberapa harapan. Yang pertama, terfokuskan kepada pemerintah daerah, baik pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah maupun pemerintah daerah Provinsi Maluku untuk segera ambil tindakan, menjembatani apa yang menjadi akar permasalahan saudara-saudara kita di sana, sehingga persoalan dia tidak berlarut. Kasihan masyarakat di sana butuh sebuah proses kedamaian, lalu intinya harus ada perhatian yang serius dari pemerintah daerah, baik pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah maupun pemerintah daerah Provinsi Maluku. Yang kedua, kami juga melihat beberapa pemberitaan media, ada pernyataan-pernyataan dari teman-teman aktivis pemuda terkait dengan persoalan itu, persoalan yang terjadi di Wakal dan Hitu, kaitannya dengan ada permintaan untuk pencabutan terhadap Pak Kapolda Maluku. Bagi kami, kami mengajak teman-teman aktivis pemuda sekalian, kita harus objektif. Kita harus sedikit objektif dan harus kita rasional dalam melihat sebuah persoalan. Bahwa kami percaya sungguh bahwa kepolisian daerah Maluku melalui Korps Brimob dalam penanggulangan konflik baik di Wakal, Hitu dan beberapa daerah yang terjadi di Maluku akhir-akhir ini, kami percaya dan kami yakin bahwa sudah sesuai dengan protap. Nah, terkait dengan kejadian penembakan, marilah yang seharusnya kita memberikan sebuah warning kepercayaan kepada Polda Maluku untuk melakukan tim investigasi. Mungkin itu jalan bagi kami, tawaran kami untuk teman-teman yang kemudian mau berpendapat atau menyampaikan pendapat terkait dengan sikap dan kebijakan kepolisian, aparat kepolisian dalam hal ini Brimob. Sementara itu, hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Pemuda Batu Merah, Roni Ternate. Dirinya mengajak semua pihak untuk menahan diri dan jangan menjustifikasi persoalan tersebut. Karena terlalu prematur, semua harus tahu fakta yang terjadi di lapangan. Menurutnya, sebagai sesama anak-anak adat Maluku, jangan terpancing dengan isu-isu menyesatkan terkait dengan tindakan Brimob di lapangan. Dirinya sangat yakin aparat sudah melakukan tugas mereka sesuai dengan SOP. Yang perlu saya sampaikan di sini bahwa mari saya selaku Sekretaris Pemuda Negeri Batu Merah mengajak dan menghimbau kepada seluruh komponen pemuda yang berada di Kota Ambon, Maluku, dan khususnya di negeri Wakal dan Hitu yang sedang bertikai, artinya yang sedang bersalah paham. Mari tolong kita menjaga situasi dan kondisi Kaptipmas agar kita punya Maluku ini bisa dipandang oleh orang luar bahwa Maluku ini aman, damai, dan manis. Perlu di sini kita sampaikan bahwa mari kita orang bersama-sama menahan diri agar segala persoalan yang terjadi atau insiden yang kemarin yang terjadi di negeri Wakal agar jangan kita menjustifikasi karena terlalu prematur. Kenapa? Kita harus tahu fakta, bukti yang terjadi di lapangan. Jangan seakan kita langsung menjustifikasi bahwa si A salah, si B salah. Janganlah. Contoh kemarin kejadian seperti di Maluku Tenggara di saudara kita di Kei. Ada yang tersiar sampai ke Kota Ambon bahwa ada musola yang terbakar. Faktanya kemarin musola tetap berdiri. Nah, jadi itulah, mari kita melakukan suatu pemberitaan atau mengeluarkan statement yang benar sesuai dengan fakta di lapangan. Perlu saya sampaikan di sini juga, kebetulan
Raja Wakal, istrinya Raja Wakal, Mama Nyora, itu adalah orang Batu Merah. Jadi saya merasa terpanggil dan saya meminta kepada Raja Wakal untuk mari kita berkoordinasi langsung dengan pihak Polda Maluku terkait dengan kejadian insiden kemarin yang disampaikan ada penembakan segala macam. Ya, marilah kita menjunjung asas-asas dasar hukumnya, asas kausalitasnya, asas sebab akibatnya. Kita harus tahu, karena saya yakin sungguh bahwa dari aparatur negara, yaitu kepolisian Polri yang bertugas di situ, saya yakin bahwa mereka melakukan tindakan sesuai dengan SOP mereka. Ada hal-hal yang memungkinkan untuk mereka lakukan tindakan-tindakan yang harus diambil, ya mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka menghindari agar persoalan ini dia tidak melebar. Begitu. Jadi satu hal lagi perlu saya sampaikan di sini. Alhamdulillah kemarin hasil koordinasi saya dengan pihak Polda Maluku, saya ngajak Raja Wakal beserta Saniri Negeri dan seluruh staf dan tokoh pemuda, tokoh adat yang berada di Negeri Wakal berkoordinasi langsung dengan pihak Polda Maluku, dan alhamdulillah dapat titik terangnya. Dan informasi yang kami dapat hari ini bahwa hari ini akan dilakukan olah TKP, artinya untuk menelusuri bahwa yang terjadi kemarin insiden penembakan apakah benar-benar murni. Dari Ambon, Maluku, tim Indo 5 News melaporkan.